Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih bapak-bapak dan teman-teman yang sudah jauh-jauh dari Lumajang ke Sumberbulu, jalan kaki sampai Jakarta, dan teman-teman YLBHI. Ya, saya sebenarnya di kontak sudah sekitar 10 hari yang lalu, 10 hari yang lalu dari Mas Budi Hermanto yang memang memberitahukan rencana bapak-bapak semua dari Lumajang dengan membawa isu, dan kemudian beberapa hari yang lalu kontak lagi bahwa teman-teman akan ke Komnas HAM, dan saya kira ini adalah kesempatan bagi bapak-bapak untuk menceritakan maksud dan tujuan, dan kemudian juga seperti apa situasi yang ada di Lumajang saat ini. Saya kemarin ketika Mas Budi Hermanto kontak saya terus terang aja sudah langsung komunikasi ke beberapa orang, ke masyarakat peduli bencana juga ada, terus teman-teman Gus Durian peduli juga saya kontak nanya-nanya bagaimana situasi yang ada, karena kebetulan saya anggota Badan Pengawas Gus Durian Peduli. Jadi Gus Durian Peduli kan turun di Lumajang, bikin utara, bikin kemudian ada logistik dan yang lain sebagainya. Jadi saya kemudian tanya-tanya ke teman-teman di sana itu seperti apa situasinya, Lumajangnya seperti apa gitu, untuk mencoba mengetahui lebih awal lah gitu, lebih dulu konteks besarnya seperti apa. Nah, silakan saja, saya kira saya akan memberi kesempatan kepada bapak-bapak semua menceritakan, nanti kemudian apa yang bisa kami tindak lanjuti, kami tindak lanjuti. Nah, saya ditemani Fatwa, ini staf pengaduan, terus siapa? Ajis dari mana? Pengaduan. Oh, dari pengaduan. Ini baru ya? Iya. Oh iya. Stafnya belum kenal. Bukan, dia CPNS dia. Oh, masih CPNS, jadi ini baru pertama kali ketemu. Jadi, ya kadang-kadang karena staf Komnas ini ada ratusan gitu, nggak apa gitu. Iya. Nggak apa, kecuali Fatwa karena sering ketemu di lapangan badminton. Jadi itu saja. Silakan nanti perkenalan siapa yang mau jadi juru bicaranya atau mau bicara semua, saya akan mendengarkan dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Mas BK yang sudah meluangkan waktu untuk menemui kami dan warga Lumajang ini. Ya, sebetulnya ada beberapa hal yang mau kami sampaikan pengaduan gitu ya. Jadi kami menduga ada dugaan pelanggaran HAM proses penanganan bencana erupsi itu, karena ini bukan hanya bencana alam tapi ada dugaan human error dalam kenapa bisa memakan begitu banyak korban begitu. Nah, 3 warga dari perwakilan dari warga yang menjadi korban erupsi itu kemudian sudah berkali-kali menyampaikan pengaduan baik ke Polsek, ke Polres, ke DPRD maupun ke pemerintah Kabupaten Lumajang. Namun demikian tidak ada tanggapan begitu. Sampai akhirnya mereka jalan kaki dari kampung mereka, dari dusun mereka sampai ke Jakarta. Itu waktunya cukup lama, dari tanggal 21 Juni sampai akhirnya nyampe tanggal 5 Juli kalau nggak salah. Nah, selain itu juga ada intimidasi, mereka menerima intimidasi begitu, karena pada sebelum terjadinya bencana itu ada pembangunan bendungan melintang. Jadi mereka si perusahaan ini membuat bendungan tanggul-tanggul melintang gitu, ada 8 tanggul melintang yang dibangun mereka. Warga sudah menolak ini sebelum terjadi bencana, sampai akhirnya ada bencana itu kemudian meluap ke warga. Selain itu juga
warga di sana diintimidasi dan dikriminalisasi, ada proses-proses hukum yang kami duga ini juga pelanggaran hukum dan HAM, karena setelah adanya protes kemudian warga dipanggil polsek dan diperiksa bukan di kantor polsek tapi diperiksa di kantor pemilik perusahaan, gitu ya, perusahaan pasir itu. Jadi mereka diperiksa, ada sekitar 20 orang diperiksa, kemudian akhirnya 5 orang ditetapkan sebagai tersangka itu, dan sampai diputus di pengadilan gitu. Sekarang udah ada pengadilan prosesnya? Sudah selesai. Ya, jadi ada 2 kasus yang mereka hadapi. Jadi 5 orang ini dari 20 orang yang diperiksa di rumah tadi, di rumah pemilik perusahaan, diproses kemudian disidang dan divonis 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 16 bulan. Gitu. Kemudian 4 orang diantaranya juga sedang menghadapi proses hukum juga untuk kasus yang sama, tapi dua proses hukum yang berbeda. Jadi 2 pasal yang berbeda begitu. Nah, 4 orang sekarang menjalani proses hukum, masih diperiksa di pengadilan, sudah masuk ke pengadilan. Mungkin nanti dari teman-teman BPH yang akan menyampaikan itu. Jadi kami menyampaikan mudah-mudahan Komnas HAM bisa turun begitu memeriksa apakah betul ini sesuai dengan dugaan kami bahwa ini terjadi dugaan pelanggaran HAM. Begitu dari saya sebagai pengantar. Vonisnya sudah putus berarti? Sudah putus untuk 1 kasus. 1 kasus. Jadi ada 2 kasus begitu, 1 peristiwa dibikin 2 kasus. Di split begitu. Okay. Jadi ini memang upaya-upaya kriminalisasi. Ya, saya langsung saja lanjutkan. Terima kasih Pak BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Pak dari LBH Damar Indonesia. Kebetulan dari awal yang mendampingi teman-teman dalam proses hukum, proses pengaduan di berbagai instansi, kebetulan berkolaborasi antara LBH kami dengan ILBH. Betul. Terima kasih kepada Komnas HAM Republik Indonesia yang berkenan menerima kami pada siang ini. Langsung saja saya akan menyampaikan beberapa hal yang bisa diadukan oleh teman-teman yang kenapa mereka ini bisa berjalan kaki ke Jakarta. Selain menyambung daripada yang disampaikan oleh Mas Oji tadi, bahwasanya ada masyarakat atau warga yang sebenarnya mereka itu sudah menempuh jalur yang benar untuk mengkritisi aktivitas tambang yang ada di lingkungan wilayah mereka, tetapi tidak pernah didengar oleh APH terkait maupun pemerintah terkait, Pak. Sehingga pada saat itu begitu ada protes massa, ternyata dari pihak tambang juga melakukan ekskavasi massa juga, sehingga bentrok itu terjadi antara warga yang melakukan protes. Jadi protes ini isu besarnya adalah terkait dengan pembangunan andil, Pak. Andil itu adalah bendungan. Bendungan yang digunakan untuk menangkap pasir. Karena kan kita tahu CVDPS ini berada di aliran Semeru, aliran Sungai Semeru yang mengangkut material-material pasir. Andil ini, mengapa warga memprotes andil ini? Karena di sana itu sudah dibangun yang namanya bendungan untuk menampung aliran air agar air itu bila terjadi banjir atau rob dan lain sebagainya itu tidak meluap ke tempat warga. Namun itu ditutup dengan adanya andil-andil yang tingginya itu bahkan lebih daripada 8 meter. Jadi lebih tinggi dari bangunan warga. Nah, disinilah hak hidup masyarakat, hak hidup untuk terjamin keselamatannya, terus dijamin hajatnya agar bisa hidup dengan baik, dengan sehat, ini sangat terganggu. Akhirnya warga sudah melakukan protes dari tingkat desa, dari tingkat kepolisian, bahkan dari tingkat pemerintah Kabupaten Lumajang. Protes tersebut tidak pernah bersambut oleh pihak-pihak instansi itu, sehingga warga melakukan protes dengan menghentikan sementara aktivitas pertambangan. Dari situ timbul suatu bentrok yang sebenarnya bentrok ini dipicu oleh oknum-oknum yang
dimanfaatkan oleh pemilik tambang untuk menghalang aksi protes dari warga ini. Sehingga karena ada perlawanan seperti itu, warga terjadi keributan, terjadi chaos. Akhirnya ada salah satu alat berat pemilik tambang yang rusak. Begitu. Pada saat terjadi alat berat yang rusak, akhirnya kita tahu karena masyarakat ini awam akan hukum, awam akan tentang advokasi, justru mereka yang dilaporkan ke Polres dan Polsek. Anehnya dalam proses itu tidak ada upaya restoratif. Tidak ada upaya restoratif, malah cenderung dari analisa saya, dari analisa berkas yang saya terima, anehnya ada penggiringan opini-opini dari saksi-saksi yang diduga diarahkan oleh pihak tambang untuk memberatkan masyarakat ini yang menolak ini. Karena isu penolakan tambang ini nggak kelihatan, isunya adalah masyarakat ini menghalangi aktivitas pertambangan. Padahal aktivitas pertambangan ini sedang dikritisi oleh masyarakat. Begitu. Akhirnya proses hukum berjalan sangat lama. Proses hukum itu sangat lama berjalannya. Proses hukum berjalan sangat lama dari perkara yang pertama dan perkara yang kedua. Splitsing ini aneh menurut kami karena ini adalah suatu rangkaian peristiwa yang sama. Jika kita bicara mengenai hak asasi manusia, tentunya asas kedudukan sama di mata hukum itu harus dijunjung. Gitu. Jadi splitsing yang dilakukan oleh pihak Polres Lumajang itu aneh menurut kami dan kami sudah melakukan pengaduan di Paminal dan Propam di Polda Jatim. Gitu. Ditindaklanjutilah laporan kami, mereka akhirnya baru melakukan upaya restoratif justice setelah kami laporkan di Paminal. Dan yang kedua, baru perkara itu dilakukan penyelidikan lanjutan untuk dinaikkan ke tahap 2 P21. Padahal 4 orang ini itu masih ada di tahanan dan masih menunggu proses hukum sehingga tidak bisa mengurus yang namanya cuti bersyarat. Kan ini hak juga, hak seorang narapidana untuk bisa mengurus yang namanya cuti bersyarat. Gak bisa dia harus menunggu ini. Padahal cuti bersyarat meskipun ada proses yang masih berjalan dan belum tahap 2 itu masih bisa diurus. Anehnya mereka ini dipersulit pengurusannya dengan alasan perkara masih penyidikan belum tahap 2. Padahal kan kalau belum tahap 2 boleh, aturan undang-undangnya begitu. Akhirnya pada saat kami melakukan laporan itu, berkas ini terburu-buru seolah-olah seperti terburu-buru di tahap 2 kan di sana. Akhirnya anehnya juga pihak kejaksaan tahap 2 itu langsung menerima perkara ini menjadi P21 dari disidangkan. Dengan dalam tanda kutip saksi yang ada di BAP polisi yang memberatkan orang-orang ini tidak mengetahui kejadian itu pada saat proses persidangan itu berjalan. Jadi saksinya ada yang tidak mau hadir, ada yang hadir tapi mengatakan tidak tahu menahu. Bahkan ada yang mengatakan posisinya jauh daripada lokasi kejadian. Tapi dia ada di BAP. Ini untuk 4 aktivis. Jadi begitu. Dan yang pertama, tersangka yang satu ini itu pun dikeluarkan setelah kami melakukan pengaduan di Menkumham. Jadi kami melakukan pengaduan memang waktu itu masih secara lisan, Pak. Akhirnya dia baru bisa dikeluarkan. Padahal jadwal keluarnya memang ada selisih hari. Tapi kan itu menyangkut hak juga gitu. Hak seorang narapidana untuk segera bebas gitu. Jadi masih ada intimidasi daripada pihak tambang ya, dugaan intimidasi dari pihak tambang yang membuat warga di Lumajang itu takut untuk menyuarakan adanya kerusakan lingkungan, adanya kesalahan prosedur pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Desa Sumberwulu khususnya. Itu, Pak. Ini untuk warga yang ditahan, Pak. Nah, untuk 3 orang ini, Pak, 3 orang ini mereka ini tinggal bersebelahan dengan aktivitas tambang tersebut, bersebelahan dengan andil-andil tersebut, sehingga 3 orang ini adalah korban rakyat Lumajang, rakyat Desa Sumberwulu yang rumahnya sekarang ditutup oleh pasir, Pak.
sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, atas adanya perkara ini, sebelum mereka ke Jakarta berjalan kaki, saya sudah melakukan pesurat baik ke Kementerian SDM, ke Bupati Lumajang khususnya, dan juga saya juga melakukan surat ke inspektorat di sana untuk melihat atau mengevaluasi aktivitas daripada CV ini. Anehnya, aktivitas yang sementara itu dibekukan, dengan adanya laporan-laporan yang kami buat, ternyata laporan itu dikesampingkan. Timbul surat yang menindaklanjuti surat dari SDM bahwasanya Bupati merekomendasikan aktivitas tambang itu berlanjut di wilayah desa ini. Padahal Bupati sudah menetapkan ini adalah zona merah. Jadi aktivitas ini berlanjut. Sementara Huntara dan Huntap ini belum jelas nih terhadap warga ini. Huntara dan Huntap, lantas bagaimana revitalisasi lingkungan yang sebelumnya itu belum jelas. Tapi aktivitas tambangnya ditinjau, sudah dilakukan sekarang. Bahkan bisa dikatakan pemilik tambang ini, CV DPS yang diduga melakukan kerusakan lingkungan, sekarang malah menikmati pasir gratis di atas penderitaan masyarakat desa Sumberwuluh. Ini yang membuat akhirnya warga 3 orang ini karena merasa tidak didengar di sana, akhirnya dia berjalan kaki menyuarakan aspirasinya karena tidak semua warga di sana berani untuk menyuarakan itu. Karena kami pun sudah mendatangi kantor Bupati, diundang oleh Bupati, namun pada saat kami datang, ruangan yang tadinya disediakan untuk kami dipindah di ruang sekretaris daerah, dan Bupati yang berjanji untuk beraudiensi dengan kami secara tiba-tiba tidak mau atau menolak bertemu dengan kami untuk berdiskusi masalah ini. Alasannya apa? Alasannya pada saat itu tidak jelas. Alasannya ada yang katanya dia mengawal Huntara, tapi ada yang mengetahui dari sumber-sumber kami dia malah di pendopo menunggu vaksin, mengawal vaksin, karena pada saat itu memang lagi ada vaksin COVID yang masuk di daerah Lumajang. Kami pun menunggu sampai sore, bahkan sampai jam 5 sore, sampai kantor Bupati itu tutup, tidak ada jawaban dari Bupati. Kami hanya disuruh apa yang ingin disampaikan nanti dicatat dan disampaikan kepada Bupati. Nah, itu kan sangat ironis juga, Pak. Jadi kalau dikatakan ada 3 hal yang kami ingin sampaikan di Komnas HAM, kalau ini kita rangkum, Pak. Pertama adalah terkait dengan kehidupan dari 3 orang ini, dari seluruh masyarakat desa Sumberwuluh yang sebenarnya karena ada human error, dugaan human error dari aktivitas pertambangan ini harus dikaji. Warga tidak menolak pertambangan, tapi warga ingin pertambangan di sana dilakukan dengan berwawasan lingkungan, melibatkan peran serta masyarakat secara transparan dan kredibel. Dan yang kedua, warga di sini ingin haknya yang sudah dizolimi oleh CV ini harus ditindak. Jangan ada kesan pemerintah atau stakeholder melindungi CV ini sudah berpuluh-puluh tahun lamanya gitu. Dan yang ketiga adalah harus ada kebijakan atau harus ada kepedulian terkait revitalisasi kehidupan mereka atas dampak dari Gunung Semeru yang mengubur rumah mereka ini. Jadi ada 3 itu yang ingin disuarakan oleh teman-teman. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Monggo, Pak, kalau ada yang mau menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Nurlik dari Desa Sumberwuluh. Saya dari Dusun Kamar Kajang, Pak. Baik, terima kasih kepada Komnas HAM. Saya bangga saya bisa sampai di sini. Meskipun dengan ancaman atau apa di jalan, tapi alhamdulillah saya sampai di sini. Yang pertama perlu saya jelaskan terlebih dahulu tentang status Gunung Semeru, yakni perbedaan antara 2 dusun di sebelah bukit, artinya di hulu dusun kami, Dusun Kajar Kuning dan Curah Kobokan, dan di dusun kami, Dusun Kamar Kajang dan juga Dusun Kampung Reteng. Jadi apabila di Kajar Kuning dan Curah Kobokan ini, Pak, memang terdampak langsung dari gunung. Namun di dusun kami beda halnya. Di dusun kami ini ada human error menurut kami ada human error di aliran sungainya. Begitu, itu dulu perlu dipahami. Baik, kami ceritakan terlebih dahulu.
bahwa kami sudah menyuarakan jauh-jauh sebelum erupsi tentang kekhawatiran kami ini. Berawal dari kami duga aktivitas pembuatan tanggul yang diduga dilakukan oleh CV Duta Pasir Semeru ini, kami melakukan banyak protes, Pak, karena terus terang di dalam das selain dibangun tanggul, di sana ada juga perkantoran yang permanen dibangun dari beton, dan kantor itu sangat lebar, Pak, besar sekali, dan itu berada di das, dan juga ada workshop di sana di dalam das itu, dan selain itu dia menumpuk pasir di dalam das juga. Kami ada semua itu bukti-buktinya, dan selain itu yang sangat mengkhawatirkan yaitu membangun tanggul-tanggul melintang itu tadi. Jadi ada tanggul yang dibangun oleh Bapak Presiden Soeharto zaman dulu, tanggul pengaman ke dusun kami. Nah, di tanggul yang dibangun Bapak Soeharto ini dibangunlah tanggul melintang, Pak. Tanggul melintang ini fungsinya untuk menghambat aliran air atau aliran yang dari Semeru. Mungkin fungsinya untuk lebih mempermudah menangkap pasir. Dan tinggi tanggul ini sama dengan tinggi tanggul yang dibuat oleh pemerintah. Itu yang mengkhawatirkan kami. Sehingga kami melakukan upaya-upaya. Sudah sering, Pak, kami datang ke Polsek, ke Polres, dan juga ke DPRD. Selain tidak ditemui, dan pada akhirnya tanggal 23 Februari 2021 kami mendatangi Polres Lumajang untuk melaporkan CV ini. Namun jawaban dari Polres itu bukan wewenang dari kepolisian, pertama. Yang kedua, kami menemui Bapak Bupati. Kami datang pada jam 9 pagi dan ditemui jam 9 malam. Namun lagi-lagi jawaban Bapak Bupati pada saat itu, di sana kan sudah ada proyek, begitu, Pak. Sudah ada, maksudnya sudah ada pembenahan, maksudnya seperti itu. Namun pada kenyataannya sampai tanggal 4 Desember 2021, sampai datangnya erupsi ini, kekhawatiran kami ini tidak pernah digubris, Pak, sama pemerintah Lumajang. Sehingga yang terjadi, menurut kami yang terjadi ini, lava ini sehingga tidak bisa mengalir ke laut, terhambat oleh bangunan-bangunan tersebut dan juga tanggul-tanggul tersebut. Sehingga lava ini memilih mengalir ke dusun kami, sehingga begitu banyak juga memakan korban jiwa di sana, dan juga kerusakan lingkungan yang sangat parah, Pak, di desa kami. Pasca erupsi tersebut kami tidak tinggal diam, Pak. Kami ditemani oleh Bapak Dimas untuk melakukan hearing ke DPRD Lumajang, yang kebetulan pada saat itu di dalam hearing tersebut dihadiri oleh semua ketua fraksi, ya, ketua komisi, ya. Itu di sidang tersebut semua sepakat membentuk tim pansus, Pak. Semua sepakat untuk membentuk tim pansus. Namun lagi-lagi sampai saat ini tim pansus ini belum pernah ada, seperti itu, untuk menyelidiki itu. Selain itu kami juga mencoba bersurat ke Bupati untuk melakukan audiensi seperti yang Pak Dimas tadi ceritakan. Kami sudah diundang, waktunya sudah ditentukan. Namun setelah kami datang di situ, lagi-lagi kami di-prank, Pak. Kami dikibuli sama Pak Bupati ini. Pak Bupatinya malah enggak menemui kami, sehingga kami menunggu di situ sampai sore hari, gitu, Pak. Jadi dalam hal ini kami sangat merasa kecewa, sehingga kekecewaan kami ini sudah membentuk sebuah tekad di hati kami bahwa kami harus ke pusat, kami harus lebih jauh lagi untuk melakukan itu, Pak, mungkin dari kami. Jadi untuk kajian-kajiannya mungkin Pak Dimas yang lebih paham. Saya sebatas menyampaikan itu saja, dan saya ucapkan terima kasih sudah diterima di Komnas HAM ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nambahkan, Pak? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Pangat nggih. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Saderengipun pun Jawa mawon nggih, Pak. Nggih, kula paham, Pak. Nggih, saderenge niku tahun 2020 sing waktu penanggulan niku kula sampun menging, Pak. Sampun kula larang dumateng sing wonten lokasi. Kados Bapak Camat, Bapak Desa niku sampun kula warai niki membahayakan masyarakat. Tapi kula protes ngoten niku mboten enten gubrisan, Pak. Mboten digubris. Sehingga tanggul-tanggul terus dilakukan
sampai akhirnya banjir dugi Pak. Banjir dugi niku cuma mboten melober teng warga, cuma pun kajenge melober teng warga. Niku tahun 2020 Pak. Sing waktu niku nggih erupsi cuma mboten mandap wonten teng Curakoboan. Nah, akhirnya teng dusun kami itu ada pembenahan tanggul Pak nggih. Yang tanggulnya Pak Harto niku mau jebol. Jadi wonten pembenahan. Nah, wonten pembenahan niku sing napa niku sing benahi nggih napa sing gada-gada CV, intine kan didhawuhi tolong kengken mendahi tanggul sing kajenge jebol nggih. Tapi Pak niku dicamel kesempatan. Dicamel kesempatan. Sak bendere nek kajenge napa niku ngamanaken tanggul nggih ya, sejajar Pak. Kali tanggul sing kajenge jebol niku sejajar. Dados niku mboten napa sing berlobang niku mboten ditutupi, cuma ditanggul melintang nggih niku sak ambane lepen. Dados lepen niku mboten enten. Akhire banjir datang mau melober ke tempat warga Pak. Untungnya nggih wonten alat. Niku wonten alat berat jadi nggak sampai melober, jebol sedikit Pak. Akhirnya mboten sampai ke warga. Nggih cuma pun nambah teng tanggul pengaman niku punan. Nah, mantun ngoten pas mantun banjir niku alat sing gadane CP munggah malih, kajenge nembek malih. Sing jebol niku kajenge dibenahi malih, kajenge ditembek malih. Akhirnya warga spontan ning niku ngantemi alat. Ngantemi alat niku warga niku Pak. Nggih spontan niku. Akhirnya Pak nggih alat dilempari batu, lari, ada saudaranya yang punya tambang melihat dia boten Pak, diparani kali warga, lalu mungkin tukaran, akhirnya kena pukul gitu Pak. Setelah dipukul nggih Pak nggih mantu niku nggih wonten pelaporan teng Polres. Lah mantu ngoten nggih. Niku kan niku lagi melober teng ngene warga kula protes teng desa ojo gawe tanggul-tanggul koyo ngene maneh. Niku kula protes teng Bapak Kades. Jawabane Bapak Kades, sapa sing wani karo sing duwe tambang? Ojo maneh aku atasi kepala desa. Aparat pun ndak bakalan berani untuk menegur dia. Nah, salah diri pun kula protes Pak malih Pak. Nggih teng camat, nggih teng Kapolsek kan niku setiap hari ada bapak aparat teng niku lah. Dadi kula niku tetep merotes anane tanggul niku. Baru saya mendatangi Polsek, melaporkan kepada Polsek adanya tanggul yang mau melober, suruh bongkar aja. Nanti kalau ada banjir gak sampai ke tempat kami. Lalu Bapak Polsek bukan wewenang saya. Itu wewenang Pemkab. Kula teng Pemkab Pak nggih. Waktu niku jam 09.00 kula pun standby di alun-alun. Ditemui jam 9 malam. Nggih niku kula nglaporaken atase anane napa niku yang akan melober ke tempat kami, saya laporkan suruh bongkar aja. Jawabannya Bapak Bupati, di kono kan wis ana proyek wis dibangun. Kurang apa maneh? Lah terus nek memang tanggul yang berlubang itu mau dibenahi, tahu tanggul yang melintang itu? Ya nanti saya cek ke lapangan, tapi nggak ada sama sekali. Sampai terjadi erupsi kemarin, sudah karena nggak ada jalan, ini nggak ada jalan, langsung berbelok ke tempat kami. Itu Pak. Artinya lahannya jadi berbelok ke pemukiman warga. Artinya gini, saya menjawab nih Pak. Artinya kan sebelum erupsi besar kemarin, sebenarnya resiko bencana itu sudah ada. Karena aliran pasir lahar dingin itu kemudian belok kan. Tapi kemudian ketika ada erupsi kemarin, jadinya lebih parah lagi. Karena lebih besar dong.
karena nggak ada jalan sudah ya, Pak. Ada hubungan cekatan itu. Dan anehnya lagi Pak, yang punya tambang ini di tengah aliran membuat stopel Pak. Apa? Stopel. Tumpukan pasir yang seharusnya itu dilewati di aluran sungai itu dibuat tumpukan pasir. Dan andil-andil yang melintang dibawa lagi, diambil lagi, terus di atasnya dibuat bikin kantor Pak. Kaki kados tempatnya alat-alat digolek anu napa niku lek ndekek lek sore nggih kados warung niku teng aliran sedanten Pak. Aliran niku ditutup tinggi Pak, hampir sama dengan tanggulnya Pak Harto. Jadi pas erupsi nggih pun amblas pun niku mawon sing kula berhentinya erupsinya ada di mana? Berhentinya erupsi nggih pas ndek tembakane ndek tanggule DPS niku jarak 300 meter ke bawahnya sudah tidak ada. Jadi seharusnya ke mana? Seharusnya ke laut itu berbelok arah ke pemukiman warga Pak. Sabar Pak. Dan ya, terima kasih bapak-bapak semua. Ya, yang saya tangkap dari cerita panjenengan semua ini kan ada human error. Human error dalam pengertian perencanaan secara teknis ini ya, perencanaan teknis yang kemudian mengakibatkan aliran laharnya itu jadi berbelok dan mengancam pemukiman warga. Bukan mengancam Pak, sudah tertimbun. Sudah tertimbun. Ketika erupsi kemarin. Sudah tertimbun. Nah, tertimbunnya itu menurut saya sedang membayangkan begitu ya, saya membayangkan. Tertimbunnya itu berarti double karena erupsi dan juga karena aliran itu. Bukan karena erupsi. Karena erupsi ya. Artinya bukan aliran erupsi. Oke, aliran erupsinya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Saya sih dapat kopi surat nih Pak ini dari Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana. Ya, ini Januari 2022. Ini sudah minta pemetaan rinci, perencanaan, penataan endapan lahar, kali besuk atau kobokan ini ke arah hilir, terus kemudian pemetaan rinci, evaluasi potensi resiko endapan segala macam. Ini sudah ada sebenarnya upaya dari teman-teman, tidak hanya panjenengan semua, tapi dari banyak kelompok masyarakat lainnya yang sudah ikut bagaimana resiko bencana itu bisa terkurangi kan itu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, selain Pak Torik yang sampai saat ini belum meninjau lokasi seperti dijanjikan Bupati, ada nggak dari Pemda yang kemudian datang ke desa jenengan? Bukan hanya Pak Bupati ya, pejabat pemerintah daerah selain Bupati, ada nggak kepala dinas atau dari kecamatan atau dinas lainnya yang mewakili gitu terkait dengan aduan jenengan semua? Kalau misalkan dari pengaduan belum ada Pak, tapi kalau meninjau misalkan memberi santunan itu ada. Artinya santunan terkait bencana kan? Iya. Tapi kalau terkait laporan human error itu tidak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Dari pemerintah provinsi juga belum ada? Belum ada Pak. Oke. Ya karena ini saya dapat cerita-ceritanya itu memang lebih banyak. Saya sambil mirasi terus WhatsApp nih Pak, saya baca ini soalnya ini memang saya dapat informasi permintaannya untuk menghentikan pembuatan tanggul penahan banjir di Regoyo kan? Bukan tanggul penahan banjir, tapi tanggul melintang. Tanggul melintang. Iya, tanggul. Yang artinya membelokkan ya.
Oke, tanggul itu yang mengakibatkan banjir di perkampungan akibat terbeloknya aliran sungai. Tanggul ini dibikin oleh perusahaan penambang pasir yang tidak mengindahkan keselamatan warga, kan begitu? Terus kemudian juga memang serangkaian ini perencanaan. Nah, Mas Dimas dan Mas Gosi ya, Gosi. Menurut saya ini kan karena baru berdasarkan cerita. Ini kan kalau visualnya agak repot gitu ya. Saya minta foto-fotonya ya, Mas. Ya, nanti mohon izin Pak Beki, nanti akan kami arsip semua berkas, kemudian kami kirimkan secara fisik di sini. Ini yang tanggul melintang tadi, Oke. bila kemudian menyebabkan ini harusnya daerah alirannya. Iya, terus tapi banjir ke sini ya. Iya, karena ada ini, terus Ini Mas, nanti kami kirim surat secara resmi. Ya, jadi begini. Yang pertama, saya nanti akan ada surat resminya. Kami nunggu. Surat resminya ini bukan hanya persoalan yang tanggul ini, tapi juga soal proses hukumnya. Artinya kan tadi ada upaya restoratif justice yang terlambat, itu yang pertama. Yang kedua kemudian ada splitting itu tadi ya, split itu bersamaan itu. Terus kemudian soal bagaimana surat menyurat selama ini, artinya putusan segala macam, termasuk ke pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kami minta. Nah, yang lain itu saja foto-foto, gambar lah, nggak harus foto, pokoknya gambar yang kira-kira membantu kami memvisualkan kondisi di desa, kayak apa. Kalau memang kan tadi sudah menerangkan juga soal sudah ada terkena erupsinya itu, ya fotonya ada segala macam seperti apa, dan waktu terkena erupsi itu yang membersihkan itu siapa? Warga sendiri terus dibantu Pemda atau gimana? Yang membersihkan Kan kena banjir tuh. Rumahnya Pak? Iya. Ya sebagian ada relawan yang ikut membantu, sebagian yang nggak pernah tertimbun, nggak bisa ditempati, hancur. Nah sekarang gimana? Yang warga yang hancur rumahnya sekarang gimana? Ada yang tinggal di rumah saudaranya, ada sebagian yang ngontrak, ada sebagian kecil yang menempati hutan, yang itu cuma 2 kakak, 4 kakak. Padahal yang terkena itu berapa kakak? Kalau di dusun kami 86 atau 90. 86 rumah. Ya. Sementara yang dihuntap itu cuma 4 kakak. 4 orang apa 4 kakak? 4 kakak. Tapi yang banyak di situ Pak. Jadi huntap itu kan dibangun 1900. Oh, bukan yang kemarin erupsi itu ya? Yang tapi kan dari berbagai desa, dari berbagai jumlahnya 1000. Jumlahnya 1000 unit dibangunkan. Tapi dari desa ini hanya 4 kakak yang dilaksanakan. Karena kami nggak pernah dapat sosialisasi Pak, terkait kamu dapat apa enggak itu nggak ada sosialisasi. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan saya yang terakhir begini. Di Jakarta sudah ketemu siapa saja? Ini yang pertama. Baru pertama. Terus surat-suratnya ke siapa saja? Kami sudah ke Kementerian SDM Pak. Ini yang akan jalan mau ke ESDM, ke LHK, kemudian ke mana namanya? KSP. Jadi ini baru pertama. Tapi surat-suratnya sudah dikirim. Sudah. Kalau yang SDM kami sudah. Sudah. Selain SDM yang sudah dikirim kemana lagi? Kami mohon izin untuk yang SDM dan DPR komisi yang dari tambang waktu itu. Kami juga melakukan pengaduan juga. Jadi surat yang kami di Jakarta baru ini. Ya. Surat kami ini laporan ini. Karena kemarin Idul Adha Iya. Iya. Ya, apa? Di SDM dan DPR RI.
Oke. Itu menindaklanjuti karena kan SDM mengeluarkan surat untuk membekukan izin CVDPS waktu itu. Sehingga surat itu kami anggap sebagai angin segar bahwasanya CVDPS ini akan dicabut izinnya. Sehingga kami tambahi surat itu dengan laporan. Ternyata begitu laporan kami kirimkan ke SDM, ESDM pusat, ESDM Jawa Timur tidak pernah merespon apapun, malah dia merespon surat dari Bupati untuk melanjutkan aktivitas pertambangan. Nah ini yang kami aneh. Kenapa kami tidak dilibatkan dalam proses itu? Padahal kami jelas sudah mengirimkan laporan. Ya, iya. Bapak-bapak begini. Ini kasus dimensinya banyak. Dimensinya banyak. Ada dimensi lingkungannya. Kemudian ada dimensi hukumnya. Soal apa tadi penangkapan segala macamnya. Ada dimensi kemudian soal administrasi, soal izin-izin. Artinya mencabut izin, kan permintaan panjenengan semua mencabut izin PT DPS tadi ya. Mengevaluasi, mencabut dan juga memberikan data yang faktual. Bahwasanya CVDPS ini lengkap nggak sih izin? Karena kita minta pun tidak pernah dapat. Oke, kan udah ada 3 nih, lingkungan, hukum, sama administrasi. Nah yang keempat ini soal kelangsungan hidup warga, yang itu kemudian ada aspek halnya kan di situ. Nah, saya mau membatasi dulu, bukan apa-apa. Administrasi tentu bukan wilayah Komnas. Jadi mungkin panjenengan bisa ke ombudsman apa-apa untuk soal pencabutan izin itu saya batasi dulu. Nah, kami akan mencoba mengevaluasi yang soal hukumnya itu tadi. Itu yang pertama. Terus kemudian soal bagaimana perencanaan dari pemerintah Kabupaten Lumajang, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat untuk mengurangi risiko bencana, plus juga rencana pemulihan setelah dengan pasca sekarang ini, gitu. Jadi akan ke sana, gitu. Kira-kira seperti itu. Supaya apa? Pemulihan ini tidak hanya soal jenengan bisa berusaha lagi bertani lah atau usaha-usaha yang lain, gitu. Tapi juga memastikan bahwa ke depan itu tidak ada hal yang sama terjadi lagi. Kan akan begitu. Itu begitu ya. Nah, yang lain adalah soal begini. Penduduk desa mana Sumberbulu berapa? Kalau desa Sumberbulu 300. Kalau seluruh desa Sumberbulu. Ya. Kalau seluruh desa Sumberbulu itu sekitar 6.000 Pak aktifnya. 6.000. Tapi kalau yang terdampak kan 2 dusun Pak yang kena aliran kemarin. Di dusun kami ini ada 368 kakak di dusun Pangarajang, dan di dusun Kampung Reteng 75 kakak. 368 plus 75 ya, kita 400-an, 450 kakak ya. Kali 4 aja berarti kita sudah hampir 1.800 orang kan terdampak. Kan begitu ya? Nah, saya coba mengirus-irus soal ininya, konteks lebih luas lagi. Nah, begini, saya akan coba komunikasikan hasil panjenengan semua ini ke KSP dan ke mana lah yang nanti saya coba ikut membantu mengkomunikasikan, selain kemudian memang Komnas akan menindaklanjuti aduan panjenengan semua. Situ terus kemudian nanti soal berkas-berkas yang lain, soal kelengkapan administrasi kayak KTP, fotokopi KTP, identitas nanti dilengkapi dengan fatwa. Nanti kita secepatnya akan memproses proses aduan bapak-bapak semua, termasuk juga mencari informasi. Saya terus cari informasi itu soalnya, ya nggak hanya di formal seperti ini, tapi saya tadi dapat surat dari forum perguruan tinggi dan yang lain sebagainya. Saya akan coba cari informasi supaya analisa Komnas yang lebih lengkap.
soal kemudian meninjau ke lapangan kita coba ya, tapi saya belum bisa janji dulu. Kita lihat nanti kelengkapannya seperti apa untuk membuat analisa terlebih dahulu. Lalu kita bisa langsung minta keterangan, berkirim surat ke bupati dulu, terus ke mana lagi pihak-pihak terkait. Kita akan coba, nah kan tadi ke Paminal juga sudah, ke Propam juga sudah, kan kita bisa tanya ke Polda atau ke Polres gitu untuk nanya proses hukumnya sudah sampai sejauh mana dan apa yang akan dilakukan, kan begitu. Jadi ya, saya sedikit menyela. Ya. Jadi selain daripada itu mungkin ada satu hal yang sekarang alhamdulillah dari ikhtiar kami saat ini untuk dugaan human error dan tindakan pelanggaran tindak pidana pertambangan itu sudah kami laporkan di Polda Jatim. Dan oleh Polda Jatim sudah disposisi dan sudah terbit surat perintah penyelidikan sekarang. Nah, mungkin yang perlu kami sampaikan di Komnas HAM ini, kami mohon agar semua pihak yang masuk dalam laporan kami, dalam artian baik dari pelapor maupun terlapor, terutama yang dari pelapor Pak, itu bisa bebas dari tindakan intimidasi Pak. Karena ya mohon maaf, dari Polda Jatim kemarin saja sudah melakukan istilahnya intimidasi awal, yaitu kan intimidasi awal, ini kami akan dilakukan pemeriksaan secara maraton dan bersamaan. Itu kan secara fisik, secara dengan kondisi warga yang saat ini masih dalam bencana, tentu kan ruang berpikir kami, ruang kami dalam waktu proses BAP itu kan akan sulit juga, apalagi di kantor saya, di LBH saya, kami ini ada LBH publik, tentunya juga para advokatnya juga tidak terlalu banyak Pak. Begitu. Makanya kemarin kami juga sudah bersurat di Polda Jatim untuk mohon dispensasi terkait pemeriksaan ini. Itu sih yang menurut kami, begitu laporan kami diterima kok ada upaya-upaya, ya kalau bahasa Jawanya gembosi ya. Gembosi orang-orang ini untuk menyampaikan. Nanti minta LP-nya ya? Iya, baik. Ya, biar kita juga bisa monitor nanti tanya ke Polda, kan tinggal nyantumin nomornya aja seperti apa gitu, nggak perlu sampai detail nanti dianggap intervensi segala macam kan begitu. Kita nggak mau itu. Saya kira itu ya, Mas. Jadi Komnas akan menindaklanjuti aduan bapak-bapak semua, gitu ya, secepatnya nanti mencewu semua kelengkapan administrasi, terus kemudian tadi dengan semua cerita bagaimana kronologinya, petanya segala macam, bukti-bukti penguat pendukungnya mohon ditambahkan ke kami. Nanti begitu lengkap kami akan segera kirim surat itu permintaan keterangan. Sobat, bukan kirim surat, permintaan, akan meminta keterangan para pihak, bupati, terus aparat kepolisian dan juga pihak-pihak lain yang terkait dengan, kan ada soal bencananya juga, jadi kami akan memproses itu. Saya kira itu Pak. Sama-sama. Jadi sebenarnya bisa masuk ke kedaruratan ya, karena ini kan korban bencana yang sampai sekarang mereka terkapung-kapung hidupnya. Jadi nggak ada tempat tinggal karena tempat tinggalnya sudah tertutup asir. Nanti coba saya juga tanyakan ke teman-teman Gus Durian Peduli apakah bisa memfasilitasi itu ya. Tapi ini kan di luar Komnas lah ya. Saya akan coba kontak karena masih ada, berarti kan ada sekitar 80 kakak kan yang terdampak tapi belum, masih ada di rumah saudaranya dan yang lain. Saya akan coba tanyakan. Ya, begitu ya Mas.